Pagi luar biasa, misalnya gitu kan. Udah. Gimana hari ini teman-teman? Sehat? Mantap ya. Sebelum kita mulai, tolong absennya diedarkan. Semua sudah diedarkan ya, di absen dulu. Setelah selesai, nanti kasih ke saya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, nggak ada. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai nanti. Kalau kita mau mulai nih, sebenarnya kita harus berdoa dulu ya. Doa dulu. Selesai langsung. Oke, teman-teman, kita lihat dulu. Nah, kita absen sudah, apa sudah? Nah, teman-teman harus tahu, saya punya regulasi gini, ada peraturan kelas. Yang pertama adalah dilarang merokok. Jadi teman-teman tidak boleh merokok. Ya, boleh merokok tapi tidak boleh ada apinya. Itu ya. Oke, terus dilarang makan minum. Dilarang makan dan minum. Jadi kalau masih mau minum aus silakan di luar saja. Salah satu contohnya. Dilarang menggunakan telepon selular. Nah, jadi ketika saat saya menerangkan, tolong telepon selularnya dalam kondisi tidak berbunyi atau silent. Yang terakhir adalah tidak boleh tidur dalam kelas. Kalau mau tidur di kamar. Ini regulasinya dalam kondisi santai. Jelas? Jelas. Oke. Petunjuk keselamatan. Teman-teman harus tahu nih ketika ada di sini jalur evakuasi teman-teman ada di sana. Turun nanti ke bawah, nah itu jalur evakuasi. Perhatikan kondisi kelasnya. Nah, coba ini tidak K3 ya. Nah, tidak K3 ya. Jadi tolong bersihkan meja-mejanya selain alat pekerjaan teman-teman semua. Jadi tempat air minum dan lain-lain agar ditaruh di tempat yang berbeda dari tempat kerja teman-teman. Jelas sampai sini? Tuh, itu K3 namanya. Coba perhatikan kabel-kabelnya. Ini tidak K3 ya, coba dirapikan. Suhu udaranya gimana? Dingin? Pas? Pas. Sudah, ayo kita mulai. Kita mulai sekarang. Tadi, kamera. Teman-teman punya handphone apa? Samsung. Oh, Samsung. Oke. Tahu dong kalau misalnya, kalau jenisnya, kalau nih saya anggap tidak ada. Tahu dong kalau kayak gini gimana nih? Kamera tidak berfungsi. Biasanya karena apa sih? Jatuh. Terus memorinya penuh, kena air dan lain-lain kan. Nah, sekarang kalau ada hasil kameranya buram, kenapa biasanya? Tahu Pak, kameranya kurang mahal. Bisa begitu kan? Begitu Pak. Kalau pakai S10 Plus kok kameranya luar biasa gitu modelnya. Nah, teman-teman semua harus tahu bahwasanya kamera-kamera ini adalah mungkin dengan teknik yang berbeda, kameranya biasa saja tapi tekniknya beda. Kita juga bisa mengimplementasikan cara melihat atau cara mengidentifikasi kerusakan kamera. Oke, makanya dengan ini kita akan belajar nanti cara itu tadi kok mulainya cara masuk judul ya. Cara memperbaiki kamera atau langkah-langkah memperbaiki kamera. Siap? Nah, baru sebutin satu-satu. Udah, langkah-langkahnya seperti apa? Dijelasin sama Eko nih. Gimana cara melepas komponennya? Pegang, misalnya komponennya ini. Perhatikan baik-baik cara melepasnya. Nah, boleh juga pakai video. Videonya boleh ditampilkan di sini. Coba perhatikan baik-baik. Ini cara melepasnya. Tuh ya. Manfaat pembelajaran dan tujuan tadi. Nah, ada setelah sebelum judul sebenarnya. Harusnya sebelum judul. Ya, ini kan nggak ada nih gua nih. Bentar, harusnya atau judul dulu baru. Enggak, sebelum judul. Sebelum judul. Sebelum judul, oke? Hampir sebagian yang persepsi itu ya. Sebelumnya persepsi. Sebelum persepsi. Betul. Dan ini bukan slide gue sendiri makanya ini. Iya. Kalau slide gue sendiri beda ini kan. Oke. Manfaat dan Sebelum persepsi ya. sebenarnya manfaat bukan dari apa yang sedang dijudulkan ini kan. Bukan. Manfaat apa yang si Pesertanya ini targetnya apa? Ya. Betul. Itu di Bentar. sebelum ini. Bentar, ya, betul. Maksud saya apa yang peserta dapat dari hasil materi yang kita berikan kan? Betul. Mau yang slide lewat? Emang ada? Ada di Google Doc. Yang mana? Nah, itu ada di sana. Itu slide-nya beda, gua kan soft skill-nya beda. Oh, enggak apa-apa. Iya, yang penting kan sama itu. Yang ada 4. Slide gua Yang metodologi 4. oh itu bikin membersihkan toilet dia bingung ntar. Iya, benar.
Nggak nyambung ya. Nggak apa-apa sih, ada langkah-langkahnya. Tapi nggak apa-apa, itu aja dulu. Terus ya, Bapak. Terus teman-teman. Nah, setelah ini kan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Seperti apa? Contohnya kayak gimana? Nah, setelah itu nanti, oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya sampai sini? Jelas? Ingat nih. Ada yang mau bertanya? Nah, setelah itu baru dijelaskan lagi. Tap. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kesimpulan. Kesimpulan dulu. Sudah? Setelah kesimpulan nih, misalnya kesimpulan. Setelah judul tadi Jurun langkah-langkah pemaparan ya. Pemaparan. Ada tanya jawab biasa ya. Maksudnya untuk memancing peserta. Setelah itu lanjut, nah ini harusnya kok, ini bukan kesimpulan kok. Apa? Tujuan depan tadi. Ini di depan kok. Di depan. Di sebelum Persepsi tadi. Sebelum persepsi atau bisa setelah Sebelum aja kok. Sebelum persepsi. Nah, ini kok adanya di sana. Nah, misalnya tujuan ini, kesimpulannya adalah, misalnya kesimpulannya peserta. Kesimpulannya materi adalah peserta harus mampu untuk membedakan mana komponen kekontroleran yang masih baik dan tidak baik. Itu kesimpulannya. Kesimpulan itu setelah tanya jawab. Setelah memancing tanya jawab. Ya. Siap. Oke, setelah kesimpulan, terus sambil ingetin nih. Sebelum kita, boleh dong saya tanya ya. Sebutkan langkah-langkah untuk memperbaiki tadi handphone misalnya. Langkah-langkahnya apa? Ayo. Setelah kesimpulan ini. Setelah kesimpulan, namanya aplikasi. Oke. Oh iya. Sebutkan, jelaskan, itu berarti dia lisan. Nah, berarti kalau kayak gitu gimana? Sebutkan, jelaskan, berarti dia artinya lisan. Terus ketika dia misalnya nggak boleh misalnya gini, ayo kamu jawabannya apa? Nggak boleh ini. Saat aplikasi biarkan dulu. Siap. Jangan ditunjuk. Berpikir sudah nggak ada yang jawab, baru kita tunjuk. Coba kamu misalnya sebutkan, dia udah mikir duluan kan? Iya. Tapi ketika nanya langsung ditunjuk, depan ini pasti. Jadi yang langkah pertama adalah tidak boleh menunjuk langsung. Kasih waktu dulu. Kasih waktu berpikir, sudah beres baru. Tidak ada ya, ditunjuk langsung. Dia jawab, kamu gimana? Jawab. Ya, itu namanya ada persaingan sehat. Ada perbedaan. Setelah itu, instruktur harus bilang, oke, penguatan. Oh, ternyata ya, teman-teman itu sudah paham dengan 1, 2, 3, 4, 5 langkah-langkahnya. Itu namanya penguatan. Jelas sampai sini, teman-teman? Oke. Kalau gitu boleh dong, saya nanti melakukan evaluasi. Ini caranya. Ini caranya evaluasi. Silakan dikasih ya lembar jawabannya. Oke, silakan lihat nomor 1, 2, 3, 4. Udah. Waktunya hanya 1 menit ya. Tarik lagi. Setelah tarik, tukar. Langsung tuh. Tukar. Kita bahas bareng-bareng. Ditukar bener berapa. Jelas sampai sini? Ya, berarti evaluasi Itu real apa? Evaluasi berarti kita praktekkan. Bukan. Iya, nanti evaluasi harus praktek. Kalau saya, semua evaluasi harus praktek. Artinya waktu tadi kita tes. Berarti ini kita praktekkan. Soal kita Makanya 20 menit kan itu. Oke, soal kita berikan dan mereka jawab dan kita kumpul dan kita simpulkan. Betul. Oke, siap. Nanti kalau soalnya di slide aja terus lembar jawabnya yang dibagi. Betul, lebih enak begitu. Saya lebih condong begini, lebih nyaman ya, Pak ya. Ya. Nah, jadi lebih enak begini kan? Ya. Bagi langsung. Oke, siap. Waktunya 1 menit. Nah, soalnya jangan banyak-banyak, 3, 4, udah. Berarti pertanyaan bisa dimasukkan di slide ya? Enak begini kan? Oh. Aman, lo jenawi udah. Iya. Oke. Nah, udah ya. Kita bahas ya bagi. Betul berapa ini? Betul berapa? Wah, ternyata baru disimpul. Ternyata teman-teman sudah mahir ya. Nah, sebelum kita tutup nih, tolong diisi lembar feedbacknya misalnya gini. Tolong ya diisi lembar feedbacknya dibagi. Tolong mengenai kegiatan, instruktur dan itunya. Setelah itu dikumpulin, balikin ke kita, balikin ke kalian yang jadi instruktur. Oke, sebelum kita tutup, tolong diberesin dulu. Kalau ada papan tulis nanti dihapus papan tulisnya. Kalau ada flip chartnya itu digulung,
diganti yang sudah nggak ada tulisannya. Nah, kalau sudah misalnya slide-nya itu pakai PowerPoint, ditutup dulu semuanya. Udah, setelah itu saya sudah beres semua, cek kebersihan kelas naik. Nah, setelah kemarin kita berdoa, menurut agama yang punya masing-masing. Setelah itu selesai, bubar. Jelas sampai situ. Ya. Feedback itu isi kritik dan saran dari peserta ke kita. Iya. Ke instruktur. Jelas sampai sini Bapak Ibu. Iya. Kok kebiasaan? Tadi karena ketemu Bapak Ibu. Ibunya yang lupa. Ya ibunya ya. Udah jelas? Jelas. Beres? Beres. Ingat slide. Berarti persepsi itu bisa kita bilang opening atau pendahuluan atau masalah-masalah yang muncul sesuai dengan judul yang kita bawakan. Jadi ibaratnya gini, openingnya. Kenapa sih kita ngambil judul ini? Ya mulainya dulu. Terus tolong nih, saya mau tanya dulu 4 tahapan materi buat apa aja? 4 tahapan untuk penyajian materi. Menentukan KUK. 4 tahapannya yang pertama adalah 1 pendahuluan, Pendahuluan. Iya. kedua penyajian, ketiga aplikasi, yang terakhir evaluasi. Ada berapa? 4. Yang pertama pendahuluan, kedua penyajian materi, ketiga aplikasi, keempat evaluasi. Jelas sampai sini? Pendahuluan, penyajian materi, aplikasi, evaluasi. Di penyajian itu ada apa? Penyajian itu ada pendahuluannya. Ada persepsi, ada K3, absensi, semua ada di situ. Itu namanya penyajian. Oke. Terus dimensi ada berapa? Ikut siapa ini? Ikut 5. 5 betul. Yang pertama TS. task skill. Task skill. Task skill ngapain? Punya berapa keterampilan? Melaksanakan perintah. Task skill ya. Berapa keterampilan? Satu. 1. Habis task skill apa? TMS. Hah? Task management skill. Berarti lebih dari 1. Iya. Nah, yang ketiga apa? CMS. CMS, Continuity Management Skill. Skill. Yang keempat, JRS. dress. Dress berarti dengan lingkungan, environment skillnya. Dress. Yang terakhir, TRS. TRS. apa TRS? Transfer skill. Instruktur harus punya 5. Gitu. Ini biasanya yang harus kebanyakan gitu loh. Kita fair-fairan aja lah. Banyak orang-orang aplikatif, banyak orang-orang kreatif, tapi nggak bisa untuk metodologi. Mereka jago untuk diri sendiri. Iya. Nah ini nggak boleh gitu loh. Yang kita mau metodologi ini, kalian jago itu buat diri sendiri dan orang lain. Itu maksud saya. Uji teknis kalian mungkin teman-teman misalnya handphone. Kalau saya uji teknis saya desain grafis, CAD, accounting, networking. 7 uji teknisnya. Metodologinya level 4. Gitu modelnya. Nah, maksud saya teman-teman di sini tuh biar tahu, oh iya ternyata susah lo ya ngajar tuh. Ngajar doang mah gini, oke ngerti nggak lo? Nggak ngerti ya udah, gitu gue juga bisa gitu kan. Ada nggak yang gitu Pak? Ada. Ada aja yang nggak sabar kan. Iya. Males gue sama dia nih, murid gue blow on banget. Nggak bisa begitu. Karena kita yang namanya kita jadi transfer skill harus sabar. Ngopeni bahasanya di keliling, kenapa yang bisa, apa yang nggak bisa kan gitu modelnya. Iya. Nah ini yang kita harus ketahui. Nah inilah instruktur tuh kayak gitu. Ketika nanti kembali ke tempatnya masing-masing, jadikan tempatnya teman-teman ini jadi tempat-tempat yang nyaman orang belajar. Itu dia maksud saya. Ternyata ke si Om ini lebih enak loh. Ngajarin dia nyaman, prakteknya enak gitu. Walaupun bayarannya mahal misalnya. Walaupun. Iya. Masuk. Yang Kan? enak ya orangnya mahal. Ya. Yang enak yang masuk orangnya mahal. Ya. Emangnya di sini bayarnya berapa? Murah, Pak? Berapa? Enggak tahu. 2 juta? Setengah. Teman-teman sebenarnya beruntung. Pelatihan ini sebenarnya harganya hampir 6 juta. Asal teman-teman tahu. Minimal ya, Pak. Itu minimal. 6 juta tuh nggak ada penginapan, training doang. Wow. Makanya kalau ada orang bilang mahal, ini orang gila yang mahal. Ya terus terang. Karena nggak ada training yang cuma 2 juta setengah. Bukan mahal, punya miskin Pak. Hah? Ya kalau lu ngaku miskin nggak mungkin kesini lah Tom. Mana sih? Pesawat lagi. Mungkin naik pesawat pulang.
Dia naik pesawat sama ininya lebih mahal dia daripada ikut pelatihan ini. Itu modelnya. Jadi kita tuh sebenarnya ada orang saja yang merasa gitu loh. Kalau saya lihat ada orang merasa mahal ya, padahal dia nggak bisa bikin kegiatan ini. Gitu. Karena saya kemarin habis training teman-teman di Bank Indonesia metodologi itu jagoan semua. Lu bisa bayangkan kalau uji teknis gila mereka. Jagoannya bank, gue yang training. Bidangnya di situ, palas di situ. Ya dia yang bikin kebijakan, gue yang ngajarin metodologinya. Kayak apa coba? Kan metodologi, belum tentu mereka bisa. Sekarang gini, ini yang tidak boleh saat metodologi. Oke, perhatikan baik-baik ya. Siap? Gak boleh lewat sini. Jelas, gak boleh. Gimana kamu? Sehat nggak? Gak boleh itu. Gimana? Sehat kamu? Boleh. Saya mau bertanya, silakan Pak. Ini udah paling enak. Gak boleh deket-deket. Sehat nggak? Jadi ada gapnya yang jelas. Itu maksudnya. Caranya. Kalau ini nggak nyaman buat saya. Kalau saya biasa kalau nyaman di sini. Saya nggak pernah kalau misalnya nanya, oke teman-teman lihat, jelas ya, evaluasi. Nah ini nggak ada nih kayak gitu. Nggak boleh membelakangi orang. Harusnya di sini ada slide-nya maju harusnya. Di sini sudah pas berarti. Jadi cuma di sini. Oke ya, nengok doang. Dan terus jangan pernah melakukan hal yang tidak biasa. Misalnya kalau pakai kacamata, oke. Jelas ya, turun naik, copot aja dari kacamatanya. Nah, itu mengganggu sebenarnya. Nah hal-hal seperti ini harus terbiasa. Nggak boleh. Kalau saya langsung ini jangan, nggak bagus. Kalau hitungan teman-teman nih, kalau lagi uji metodologi, lomba metodologi di KKN selesai sudah, 0 nilainya. Finish sudah, bye-bye. Gitu. Karena saya ada juga lombanya KKN. juga ya metodologi. Kenapa? Ada lombanya juga ya. Lu iya KKN. Kompetisi keterampilan instruktur nasional KKN. Ini pernah ikut ya? KKN. Saya jurinya. Iya, saya jurinya. Saya 8 kali juri dari 12 regional. Paling banyak dari teman-teman. Kenapa? Karena kita ketemu nih, oh modelnya gini. Ada teman-teman yang jago teknisnya, ketika berhadapan, udah selesai. Udah gitu ditanya nih misalnya, ada pertanyaan, nanya kan temannya, gimana? Dia jelasin, waktunya cuma 20 menit loh, habis. Jadi harus tahu ketika melakukan sesuatu. Ketika ada teman-teman yang nanya sengaja mengulur waktu kita, oke, ada yang tanya, oh sebentar, kita nanti selesaikan dulu, nanti kita jawab setelah ini ya. Gitu caranya, ngekatnya harus manis. Gitu, jangan ntar dulu loh. Nah ini nggak bisa udah. Sabar ya, udah, lo nggak usah gue jawab, nggak bisa gitu. Jadi harus yang jelas. Sampai nantinya nanti kita jawab setelah saya menjelaskan ini, selepas materi ini kita jawab biar lebih enak. Gitu Pak. Jadi kita nggak habis waktunya. Jelas bos? Beres sampai sini? Beres. Berarti micro teaching udah beres ya? Slide-nya sementara udah beres. Jadi slide-nya tolong diberesi. Kok tadi udah tahu ya, dinaikin ke atas. Kesimpulannya bikin lagi kok. Beres ya? Apalagi yang bisa? Nanya. Merem nih. Kalau untuk tugas tambahan itu harus diberikan. Betul. Sip. Gini caranya. Ini belum masuk kan? Cakep benar. Setelah evaluasi, tadi ya, tot gitu kan? Nah, setelah evaluasi terus setelah pemberesan ruangan, oke teman-teman, saya akan memberikan tugas tambahan. Tolong teman-teman baca bab selanjutnya ya. Ini setelah evaluasi Pak? Ya betul. Bab selanjutnya setelah itu teman-teman kirim nanti tugas tambahannya sebelum 2 hari setelah hari ini. Sebelum jam 12 malam di email saya, kasih emailnya. Itu namanya tugas tambahan. Tugas tambahannya sebelum lembar feedback ya? Betul. Sebelum lembar feedback. Jelas sampai sini Bapak? Tugas tambahan. Teman-teman, tugas tambahan itu bisa mengurai materi yang akan datang, bisa jadi tambahan di materi itu. Sebelum feedback. Sebelum feedback. Sebelum ditutup ya? Ya, sebelum tutup. Itu wajib Pak, tugas tambahan. Wajib. Pokoknya gini, kalau besok micro teaching ini wajib dilakukan.
Pokoknya jangan sampai tidak dilakukan. Mau materinya lengkap kayak materi nggak lengkap, pokoknya lo sampai tugas tambahan, sampai selesai menutup. Empatnya, pendahuluannya, penyajian materinya, aplikasinya, evaluasinya, sampai tugas tambahannya dilakukan. Jelas sampai sini? Lo gak usah mikirin materi lo tersampaikan. Besok lo ujian, bukan mau ngasih materi ke peserta. Jelas sampai sini ya? Beres ya? Sip. Udah kan? Rapikan tempat, akhirnya dengan doa. Sekian, terima kasih. Beres? Pusing? Banyak yang diberesin. Oh iya, Pak. Makanya hari ini pemberesan nanti. Jadi malam mereka malam nggak apa-apa Pak, tapi nggak usah formal biarkan saja. Iya. Yang penting teman-teman harus tahu bahwasanya kita nih udah tahu dong slogannya kita apa sih? Belum. Kalau saya kenal instruktur lo harus bilang bersenang-senang, itu dia intinya. Jelas ya? Yuk kita mulai. Instruktur bersenang-senang. Mukanya tegang banget. Kalau dibilang bersenang-senang gitu. Instruktur bersenang-senang. Coba lo kasih contoh sih. Lo tegang banget masalahnya. Iya Pak. Siap. Instruktur. Dulu. Kurang yakin. Siap. Instruktur. Bersenang-senang. Sambil juga. Udah teriak-teriak capek-capek lu kata orang. Siap ya? Siap. Instruktur. Terima kasih teman-teman. Beres? Kita tuh intinya instruktur tuh harus merasakan senang-senangnya. Kita satu tim itu harus senang-senang. Jangan merasa bahwasanya kita satu tim itu tidak boleh. Ini kerjaan gue. Lo belum selesai kan? Sudah gue dulu, tidak bisa. Kita harus kompak, satu tim ini harus kompak. Kita tiap daerah suatu saat ketemu. Kita nanti ngerasain, oh ternyata teman-teman kita nih kompak-kompak loh. Oke. Jangan sampai Anda merasa dia rese, dia ini enggak. Kita sebahu membahu. Jangan sampai teman-teman merasa bahwasanya di sini tuh jadi ada permusuhan. Enggak boleh. Ada gap. Bantu yang sudah selesai, dibantu temannya apa yang susah, apa yang perlu di-print, apa yang perlu misalnya disusun, dia bingung untuk nyusunnya. Nah, bantu. Jelas? Terima kasih. Instruktur bersenang-senang. Ayo salam maghrib.